ada beberapa penafsiran ya, ada beberapa penafsiran tentang makna dari surat Al-Mursalat. Ada penafsiran yang menyampaikan bahwa Al-Mursalat ini terkait dengan Al-Mursalat itu artinya utusan-utusan ya. Jadi para yang dikirim, yang diutus. Ada yang menyatakan ini sebagai angin yang diutus, baik angin yang diutus untuk menebarkan kebaikan, terutama sebagai penyerbukan pepohonan, maupun angin yang diutus untuk menyampaikan azab. Nah, ada juga penafsiran yang menyatakan bahwa wal mursalat ini yang dimaksud adalah para malaikat. Baik malaikat yang menyampaikan wahyu maupun malaikat yang membawa peringatan atau kabar tentang siksa. Pada satu, kalau kita lihat di beberapa tafsir ya, di beberapa tafsir, surat ini memang surat yang diturunkan di Makkah itu berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang menyatakan bahwa di satu waktu disampaikan Ibnu Mas'ud berkata suratul Mursalat, bahwa ayat-ayat atau yang ada di dalam surat Al-Mursalat, surat itu pada malam kami bersama berjalan dengan Rasulullah sampai ketika bernaung untuk bersembunyi di sebuah gua di Mina, maka turun ayat tersebut. Lalu Nabi mengajarkan ayat tersebut pada kami. Baru ketika ayat tersebut diajarkan, tiba-tiba muncul seekor ular. Maka kami pergi untuk membunuhkan, tapi ular itu kabur. Maka Nabi SAW bersabda, kalian telah selamat dari keburukan ular tersebut, sebagaimana ular telah selamat dari keburukan kalian. Ini menunjukkan bahwa surat ini turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Nah, tentang surat ini, itu Rasulullah banyak bicara tentang hari kiamat. Jadi kalau di sini sebut tentang nanti yang lawaqi itu, yang di ayat terakhir itu. Nah, surat Al-Mursalat ini satu di antara surat yang terakhir dibaca, bukan yang terakhir diturunkan ya, tetapi yang terakhir dibaca oleh Rasulullah sebelum Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah ketika ngimami sholat maghrib sebelum benar-benar sakit dan tidak bisa bangun lagi itu, sholat maghrib itu setelah Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat Al-Mursalat ini. Hingga pernah satu ketika salah seorang sahabat itu membaca ayat ini, lalu ada beberapa jamaah yang menangis karena mereka mengingat bahwa itulah surat yang dibaca oleh Rasulullah terakhir sebelum Rasulullah meninggal. Ya. Nah, ayat ini jelas pertama, demi malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Wal mursalati urfa. Apa yang membawa kebaikan? Kebaikan yang paling utama dibawa oleh para malaikat adalah, para mufassirin menyebutkan, adalah Al-Quran. Ya. Kebaikan paling utama yang dibawa para malaikat itu adalah terutama wahyu Allah lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, kalau kita lihat tugas para malaikat itu memang memberikan kita pencerahan ya, bahwa apa mungkin orang-orang yang kemudian memiliki banyak Tuhan,
itu sebenarnya mereka mensifati malaikat-malaikat itu sebagai Tuhan gitu ya. Artinya kalau di zaman Romawi kuno atau di zaman-zaman Yunani kuno, para penduduk atau orang-orang zaman itu punya banyak dewa. Dewa-dewa yang didewakan oleh orang-orang Yunani kuno atau Romawi kuno. Sangat mungkin mereka sedang mensifati apa yang oleh orang Islam atau keimanan kita kenal sebagai para malaikat. Nah, wal mursalatil yang disambut di sini sebut, kalau kita lihat para malaikat ini terbang, wal fal asifati asfa, dan malaikat yang terbang dengan kencang. Tapi ada yang menyatakan angin yang ditiupkan dengan kencang. Kalau di surat Al-Mursalat ayat pertama ini, ya, ini banyak yang mengartikan sebagai berkaitan tentang malaikat, ada juga yang mengartikan sebagai angin. Dalam sebuah kitab yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir yang dikarang oleh Tahir Ibnu Ashur, di situ disampaikan bahwa yang dimaksud dengan wal mursalati urfa wal asifati asfa itu berkaitan dengan angin. Ya, angin yang karena apa? Kalau urfa dalam bahasa Arab itu artinya rambut yang ada di punggung leher kuda. Jika kuda telah bergerak, maka rambutnya tampak berjalan berturut-turut. Itu dari sisi bahasa. Maka beberapa ulama mengatakan maksud firman Allah wal mursalati urfa adalah demi angin yang Allah kirimkan secara berturut-turut. Dan ayat selanjutnya yang terbang dengan kencang, ketika angin sudah datang berturut, maka angin itu membawa berembus dengan kencang. Membawa dua hal, ada yang menghancurkan segala, berarti dia memang diutus Allah untuk sebagai pembawa azab, ada pula yang kemudian membawa kebaikan, yakni misalnya penyerbukan. Wan nasyirati nasyra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah. Nah, itu tadi yang saya maksud dengan sebagai penyebar rahmat Allah. Kalau yang dimaksud dengan penyebar rahmat Allah, ya dua hal juga. Malaikat-malaikat yang membagikan rizki. Apa? Malaikat siapa? Malaikat siapa dalam keimanan kita? Siapa? Mikail. Itu malaikat yang paling sama senengi ya. Bentar. Kalau secara sederhana, berapa malaikat yang harus kita imani dan kita hafalkan? 10. Berapa? 10, Gus. Oke, coba sih. Ini pelajaran MI ini 10 sinten mawon. Menang lali. Siapa aja? Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Loh, Ridwan Malik mau diamu aja. Ridwan. Wah, Mas Iswanto. Mari Ridwan Malik mana? Coba. Jadi pertama siapa yang kita sering kenal? Malaikat. Jibril. Yang pertama biasanya yang kita sering sebut adalah Jibril. Jibril ini bahkan para mufasir menyebut sebagai kepalanya para malaikat, komandannya para malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril pembawa wahyu, Mikail penyebar atau pembagi rizki, Israfil peniup trompet sangkakala kiamat, Israel pencabut nyawa, Mungkar Nakir
interrogator atau reserse di alam kubur. Kemudian Raqib Atid itu adalah mencatat amal kebaikan. CCTV-nya itu kita ya. Lalu apa lagi? Malik Ridwan sebagai penjaga neraka dan penjaga surga. Ya. Nah, kalau begitu kita sudah tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang memang diutus Allah untuk menjaga itu. Nah, sekarang saya mau tanya, sampean nih. Berarti malaikat itu semua harus kita cintai, toh? Iya, Bos. Ya enggak? Oke. Nah, sampean kalau memberi nama anak biasanya siapa aja yang dipakai dengan nama malaikat? Siapa yang biasanya dipakai oleh orang-orang untuk memberi nama anak? Ridwan. Malik, Ridwan. Malik. Ridwan. 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 Apa lagi? Jibril. Nah, ada nggak yang memberi nama anaknya dengan Israel? Enggak. Hampir enggak ada ya. Kenapa? Enggak suka dengan Israel? Takut nyawa. Nah ya, kenapa enggak ada yang ngasih nama anaknya misalnya Abdul Israel? Kenapa? Kenapa? Loh. Medeni, Ayo Gus. coba Pak Budi. Kenapa Pak Budi? Medeni. Kenapa? Dan seluruh malaikat harus kita imani, seluruh malaikat harus kita cintai, karena baik pembawa berita gembira maupun pembawa berita sedih, ya malaikatnya Allah loh. Makanya mungkin ada yang ngasih nama Raqib ya, tapi nggak ada yang ngasih nama Atid. Jarang. Padahal kita juga harus akrab dengan kedua malaikat itu. Haruslah. Kenapa? Karena dengan kita akrab dengan kedua malaikat itu, kita akan selalu tuh noleh kanan. Oke, Mas Raqib. Kalau buka catatan amal saya sudah berapa sih, Mas? Pak Raqib, noleh kiri. Pak Atid. Catatan dosa saya seberapa banyak, Pak Atid? Banyak. Jadi akrab gitu loh. Sehingga kita itu tahu sebenarnya kalau kita sewaktu-waktu dipanggil Allah, timbangan amal kita itu sebenarnya mereng kiri atau mereng kanan. Itu yang disebut sebagai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu, kalkulasi antara timbangan amal dan dosamu qabla sebelum antuhasabu, ditimbang, dihisab, dihitung, dikalkulasi nanti di akhirat. Jadi kita ini sudah disuruh prepare. Ini kita bicara tentang malaikat ya. Termasuk ayat yang keempat, fal fariqati farqa. Dan demi ayat-ayat Al-Quran sebagai pembeda, sebaik-baik pembeda. Ya. Setelah bicara tentang malaikat, ayat ini bicara tentang fungsi Al-Quran. Apa? Fungsi Al-Quran. Tetap dengan sumpahnya Allah demi tadi ya. Karena lanjutannya. Demi angin, demi malaikat. Ini berarti ada, kalau dalam tata bahasa disebut sebagai waw qasam. Atau apa wawu sumpah wal mursalat wan nasyirat tadi. Nah di sini sebutkan
demi ayat-ayat Al-Quran sebagai pembeda dengan sebaik-baik perbedaan. Nah, berarti Quran itu adalah fungsinya pembeda antara hak dan batil. Kalau sudah begitu, kita harusnya tahu bahwa Quran itu adalah pembeda. Jadi harusnya dengan instrumen dan tools Al-Quran itu ya harusnya itu merupakan senjata kita. Jangan kemudian mencari dicampur-campurkan lagi. Kalau Quran sudah mengatakan this is white, this is black. Ya sudah, itu hitam, itu putih, jangan dibuat abu-abu lagi. Jangan dibuat apa? Abu-abu lagi. Gitu loh. Jadi Quran itu sudah muhkamat meskipun ada yang mutasyabih. Tetapi kebanyakan ayat Quran itu adalah muhkamat. Hanya sedikit yang mutasyabih. Itulah. Ya, coba kita buka ya. Ayat yang bicara tentang mana ayat muhkamat dan mana ayat yang mutasyabih. Oke. Kita bisa buka di surat Ali Imran ayat 7. Monggo. Supaya kita jelas. Monggo dibuka, siapa yang izin Gus. Oke, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Di situ jelas, ya, di situ jelas banget bahwa Allah berfirman, dialah yang menurunkan Al-Quran, maksudnya Allah ya, kepada kamu. Pada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat muhkamat itu apa? Ayat yang sudah jelas maknanya, tafsirnya, penjelasannya, bahkan how to implement it. Bagaimana cara mengimplementasikan. Itu udah jelas banget. Di situ disebut itulah pokok-pokok Al-Quran. Hunna ummul kitab. Tetapi ada yang lain juga. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Wa ukharu mutasyabihat. Adapun atau ayat-ayat yang mutasyabihat itu ayat-ayat yang masih membutuhkan banyak tafsir. Atau yang artinya masih belum jelas. Tetapi adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, orang-orang yang itu sering mengikuti sebagian ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya. Jadi orang-orang yang suka memperdebatkan ayat-ayat yang mutasyabih itu biasanya orang-orang yang hatinya ada penyakit. Hatinya ada penyakit. Makanya disebut fa'amal ladzina fi qulubihim zaighun. Ada kecondongan terhadap
kesesatan, itu fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mereka sering mengikuti yang mutasyabih untuk apa? Ibtigha'al fitnah. Ya, menimbulkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wilihi, untuk mencari-cari takwilnya. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Jadi itu kadang sering memperdebatkan apa yang mutasyabih lalu meninggalkan apa yang sudah muhkamat. Misalnya ya, ayat-ayat yang sudah muhkamat, perintah untuk bertahajud. Baik dalam surat Al-Isra kemarin yang sudah kita bahas, maupun dalam surat Al-Insan yang ayat 26 kemarin, bahwa orang-orang beriman itu wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Orang-orang yang beriman itu sebagian malamnya itu bersujud, bertasbih di malam-malam yang panjang. Mereka di dalam ayat lain juga disebutkan sebagai tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Orang beriman itu rusuknya, pinggangnya jauh dari pembaringan. Kenapa? Untuk tahajud. Lalu surat Al-Isra juga malah perintahnya jelas. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kamu dalam sebagian malam itu bertahajud. Jelas perintahnya. Untuk asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Agar kamu nanti dibangkitkan itu dalam keadaan penuh dengan apa? Di maqam yang mahmuda, tempat yang terpuji. Jelas, muhkamat ayat itu. Orang jarang mengikuti itu, males. Tetapi ayat-ayat yang masih mutasyabih, misalnya tentang apa? Cerita Al-Kahfi. Al-Kahfi itu pemuda tidur mati atau dibangunkan lagi, atau untuk apa berdebat tentang itu? Berapa tahun sih sebenarnya Al-Kahfi itu? 8 orang atau 7 orang atau 6 orang, atau untuk apa debat tentang itu? Bukankah sudah jelas hanya Allah yang tahu? Tentang kiamat juga begitu. Yang sudah pasti kiamat akan datang. Kita memperdebatkannya. Kalau melihat hadis ini, ayat ini, maka kiamat itu tinggal berapa tahun? Tidak bisa 100 tahun. Enggak, itu berarti tinggal 200. Siapa? Untuk apa berdebat itu? Nah, ini ternyata sudah dibahas di sini. Maka kalimat fal-fariqati farqa, ayat-ayat Al-Quran sebagai pembeda yang baik dan buruk, itu jelas. Tetapi kebanyakan orang selain mencari takwil yang mutasyabih, juga kebanyakan orang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Watal bisul haqqa, ya, watal bisul haqqa bil batil. Orang-orang yang suka mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan itu dilarang Allah. Dilarang Allah. Coba dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat ke-42. Oh, dibuka. Sudah ketemu? Silakan. Al-Baqarah ayat 42. Izin, Gus. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campurkan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Saudara. Oke. Jadi di situ kita dilarang Allah untuk berbicara tentang mencampur adukkan yang hak dan batal. Kalau itu sudah hak, ya sudah hak. Jangan dicampur dengan yang batal. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW misalnya di masa lalu itu sudah membersihkan Islam dari segala macam kesyirikan.
Sudah. Yang batal mana, yang hak mana. Ada beberapa tradisi yang baik dilanjutkan oleh Islam. Tradisi yang buruk ditinggalkan oleh Islam, diganti dengan. Tapi kemudian selanjutnya ya ada aja yang masih kemudian mencampur adukkan antara yang hak dan yang batal. Jadi akhirnya apa? Islam kembali kepada abu-abu. Dan itu ya terjadi di zaman kekhalifahan para sultan-sultan zaman dahulu. Itu yang kemudian terjadi, baik Imam Ghazali, Imam Hambal dipenjara dan lain sebagainya, ya karena terjadi perbedaan pendapat begitu. Yang itu intinya adalah mencampur adukan antara hak dan padahal Al-Quran itu fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra, dan demi malaikat yang diutus menyampaikan peringatan dan wahyu, udran au nudra, baik sebagai alasan waktu itu memang ada bantah-bantahan antara orang kafir dengan Nabi Muhammad SAW, maka malaikat itu diutus untuk memberikan apa? Memberikan arahan atau alasan jawaban. Innama tu'aduna lawaqi. Sungguh kiamat itu pasti akan datang. Itu. Oke. Itu sudah pasti akan datang. Enggak usah dibahas kapan, yang pasti dibahas adalah persiapan. Bukan kapan, tapi apa? Persiapan. Itu. Pernah suatu saat Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, kapan sih kiamat datang?" Kemudian Rasulullah enggak jawab. Tanya lagi, "Kapan sih kiamat datang?" Enggak jawab, sampai 3 kali dicolek. "Kapan sih kiamat datang?" Lalu Rasul jawab, "Kamu kok ngetek banget kiamat datang? Emang apa sih persiapanmu untuk kiamat?" Lalu dijawab, "Ya Rasul, saya ini tidak berani membanggakan sholat saya tidak berani membanggakan zakat atau sedekah atau saya modal saya apa? Saya cuma mencintaimu ya Rasul." Tapi jangan salah, orang kalau zaman dulu mencintai Rasulullah itu berani mati jiwa raga untuk agama, bukan hanya cuma ngomong cinta Rasul atau bikin grup musik cinta Rasul, bukan hanya gitu. Rasulullah kalau dulu para sahabat ngomong cinta Rasul itu berarti jiwa raga, harta tenaga, bahkan nyawa untuk agama. Itu yang dimaksud. Lalu jawab apa? Jawab Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, apa? Yujma'ul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Gitu. Nah itu persiapan itu. Kata persiapan kiamat yang perlu dibahas, bukan tentang kapan. Itu urusan Allah. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus. Oke. Terkait larangan mencampur adukan gitu Gus. Bagaimana kalau bukan mencampur adukan Gus, cuma membumbui aja gitu. Gus ini Pak Yan? Kalau mencampur adukan, tadi kan larangannya jelas mencampur adukan gitu ya. Campur antara yang batil dengan yang hak gitu. Nah, bagaimana kalau cuma membumbui aja gitu, Gus? Jadi bukan dicampur nih, dibumbui itu. Misalnya ada suatu kebiasaan yang boleh dikatakan mubah lah gitu, atau makruh atau gimana. Kemudian kita bumbui dengan keislaman. Misalnya ada semacam ulang tahun gitu. Itu kan tidak ada tuntunannya. Nah, kemudian dibumbuilah dengan hal-hal yang Islami gitu, misalnya ya diadakan doa bersama atau lain sebagainya gitu, sehingga itu menjadi lebih Islami gitu. Yang asalnya tidak ada tuntunannya, kemudian dibumbui sehingga menjadi agak Islam. Atau misalnya musik gitu loh, musik kemudian dibumbui dengan hal-hal yang Islami gitu. Apakah itu termasuk juga mencampur adukan gitu, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita itu sebenarnya sudah diberi oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW itu
agama yang sudah sangat sempurna ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi sudah pada hari ini kusempurnakan agama ini untuk kamu. Sudah sempurna. Kalaupun ada perkembangan, ya itu hal-hal yang sifatnya hablum minan nas, dan sifatnya itu tentang fikih ya, tentang sesuatu yang sifatnya furu'iyah, bukan usul. Itu hal yang pokok. Nah, kepada hal yang sifatnya furu'iyah atau kepada hal yang sifatnya adalah cabang, itu memang kita harus sangat hati-hati. Kalau dalam hal muamalah atau dalam hal perdagangan segala macam, itu sangat mungkin kita menambah kurang. Tidak apa-apa, asalkan masih ada rujukan kepada dalil yang dikuatkan. Misalnya, kan dulu tidak ada larangan narkoba itu. Dulu memang tidak ada narkoba. Kan begitu. Tidak ada ekstasi, tidak ada pil koplo, tidak ada. Larangan langsung dalam hadis itu tidak ada. Tetapi karena dia bicara tentang itu hampir sama dengan dikiaskannya adalah kepada larangan minuman keras atau khamr. Kenapa? Karena ada kesamaan akibat atau kesamaan ilahnya, yakni memabukkan, membuat teler. Maka kemudian disepakati bahwa itu haram. Sama gitu. Nah, dalam hal begini ini tetap butuh tafsir dan kejelasan dari para mufassirin. Tapi kalau dalam hal ibadah, kita itu sudah jelas. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Meskipun memperbanyak rakaat itu akan menambah kebaikan, jangan ditambah 6 rakaat gitu loh. Penambahan 6 rakaat itu kan baik, jangan begitu. Karena kalau masalah ibadah itu sudah jelas aturannya. Sudah jelas. Gitu. Nah, dalam konteks hal yang seperti ini memang kita harus hati-hati. Kalau dalam hal ulang tahun, saya rasa begini. Kita ini sebaiknya memang melakukan apa yang diperintahkan Allah saja. Itu loh, umur dan waktu kita kurang. Saya ulangi ya. Kita ini jangan mempersulit diri. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, agama itu mudah kok. Jadi tidak akan memberatkan kecuali orang yang meminta berat. Gitu kan? Lah kalau kemudian ulang tahun segala macam, yang kemudian malah membuat orang harusnya kemudian punya budget tambahan, apa-apa lagi. Lah buat apa? Buat apa? Jadi saya lebih melihat kepada kemanfaatan. Ngapain? Selain kita kepada tasabuh ya, kemudian meniru kegiatan orang lain, meniru apa budaya orang lain. Ini yang kadang membuat kita ini mubadir dalam hal banyak. Saya lebih kepada mubadirnya, bukan kepada itu baik segala macam. Ya, buat apa? Gitu. Tapi kan baik Gus untuk pengingat itu. Ya kalau pengingat itu untuk dengan beristighfar, dengan cukup muhasabah, begitu saja. Ini ulang tahun cara Islami. Nah ini yang namanya nambah-nambahi. Kalau sudah berani membuat label, ini adalah Islami, ulang tahun Islami. Nah ini yang namanya nambah-nambahi. Namanya nambah-nambahi. Tidak ada. Saya tidak melarang ulang tahun karena saya memang tidak pernah merayakan ulang tahun. Ngapain ulang tahun diraya-rayakan? Tambah tua, tambah merayakan. Kita itu ya sebenarnya tidak pernah tambah umur loh ya. Kita ini sebenarnya apa? Berkurang. Kita ini sudah dijatah Allah, tidak tahu kapan. Misalnya Pak Yan, rencananya kapan? Kan tidak tahu juga. Taruhlah bila Pak Yan dengan ukuran Rasulullah 63 tahun. Kalau Pak Yan sekarang misalnya 55 tahun atau 56 tahun atau 53 tahun berarti tersisa berapa? 10 tahun dong. Berarti dari hari ke hari kita ini sebenarnya mengurangi jatah umur kita. Lah kok malah dirayakan? Kita ini sedih mau mendekati apa? Mendekati mati tentang umur kita dan sebagainya itu. Jadi justru filosofinya yang nggak dapat itu ya, terkait dari pro kontra monggo. Jadi saya rasa lebih kepada
apakah boleh menambahkan atau enggak, kembalinya kepada tadi. Itu apakah tentang usul yang sangat ibadah yang sudah dituntunkan oleh Allah, ataukah hal yang sifatnya muamalah. Muamalah pun jangan asal menambahi. Kalau memang sudah diajarkan Rasulullah, ya sudah, nggak usah ditambah kurangi. Tapi kalau itu yang belum pernah diajarkan dan kita perlu ijtihad, ya kita boleh ijtihad, ya tidak semuanya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini, waktunya habis dan kita harus bergerak meskipun ini Ahad tapi tetap semangat. Ya, meskipun Ahad tetap semangat untuk cari karunia ridha Allah untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Dan Allah merahmati ridha kita, mungkin kita dalam siratal mustaqim ila. Amin. Allahumma shalli ala Rabbana atina wa lana Rabbana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Allahumma fa'alna baba rahmatika Allahumma anzilna rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.